Assalamualaikum, sugeng dalu, selamat malam, menjelang pagi. Ini masih bertemu kembali dengan saya Ki Bagus Didik Gondrong. Ini memanfaatkan kecanggihan teknologi milenial dari tahun-tahun globalisasi teknologi, Mas. Ini saya memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi ibaratnya mengumpulkan banyak orang, tapi kita juga tidak membebani pemerintah. Jadi aku ngumpul ke wong akeh dengan satu genggaman, itulah sebuah HP, namanya HP Android. Kita bincang-bincang, kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong banyak, kita bisa mengumpulkan banyak orang, tapi juga tidak, istilahnya tidak membebani pemerintah. Ini saya namakan padepokan media sosial Facebook ala Ki Bagus Didik Gondrong. Ini dalam tema temu rasa ngolah rasa. Apa yang dimaksud temu rasa ngolah rasa? Jadi ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu kita bicara dari hati ke hati. Jadi luangkan waktu, sempatkan waktu, biar hidup kita itu seimbang. Jadi jangan kerja terus, jangan ngoyo terus mikir masalah dunia. Jangan mikir masalah jasmani terus, rohani yo dipikir. Jadi biar hidup kita tuh selalu seimbang, Kang Mas. Sedulur-sedulur kabeh. Jadi hidup itu biar seimbang. Jadi ibarat muatan itu tidak jomplang. Jadi sedikit meluangkan waktu, Mas. Ngelereni awak, leren ke pikiran, biar ibarat kesehatan, yaitu biar peredaran darah itu lancar. Jadi kita lepas urusan dunia, sementara lah relaksasi, biar peredaran darah itu juga lancar, dan penyakit juga hilang, karena kita itu tidak fokus mikir dunia. Kebanyakan orang sekarang terlalu banyak mikir dunia, Kang Mas. Jadi dia tidak fokus masalah rohaninya, yang dipikir hanya jasmaninya. Jasmani, rohani itu termasuk spiritual, psikologis, semua. Kebanyakan manusia tidak sadar bahwa penyakit itu 80% itu dari pikiran kita sendiri. Jadi penyakit itu 80% dari awake dhewe. Jadi kalau terjadi apa-apa itu jangan menyalahkan keadaan, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Salahna awake dhewe. Kenapa tidak mau belajar dan kenapa tidak mau belajar? Mudah-mudahan dengan adanya pandemi corona ini, sedulur-sedulur itu menjadi cerdas, menjadi pintar, jadi pengalaman, Mas. Jadikan guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Jadi anak pandemi corona ini ambil hikmahnya, ojo diambil eleke, Mas. Sebenarnya Gusti Allah niku memberi cobaan kayak begini, memberi situasi kayak begini, itu sebenarnya Allah itu sayang kita. Tuhan ku sayang karo awake dhewe. Tapi berhubung manusia itu mengikuti hawa nafsunya, jadi dia tidak sempat
bahwa apa ini yang dipikir hanya nafsunya. Kalau bicara dia dasarnya nafsu, kalau berbicara dia berdasarkan nafsu. Tidak bicara hati ke hati. Maka dari itu kula sedulur-sedulur sedaya kula niku mengajak selalu mengingatkan jenengan sedaya. Kajenge jenengan sedaya itu seneng gelem ngelus dodo, Mas. Mau ngelus dodo. Istilahnya keadaan sekarang itu jangan disalahkan, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Salahno awake dhewe. Jadi ambil hikmah dalam keadaan pandemi corona ini kan kalau dipikirkan kita mau keluar juga susah, mau kemana-mana juga repot, nyengen dinggon ya serba terhalang. Susah Mas ngadepi zaman sekarang kalau apa-apa bicaranya dengan nafsu, Mas. Tidak bicara dengan hati. Beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Itulah kekasih Tuhan. Beruntunglah mereka. Dia tidak terlalu ngoyo urusan dunia. Gak terlalu ngoyo, Mas. Saya sendiri juga tidak munafik. Saya itu juga manusia, Mas. Belajar. Mari kita sama-sama belajar. Belajar noto ati, noto pikiran. Jadi kajengi penyakit itu kalis, kajengi penyakit itu kebal terhadap diri kita. Karena pikiran dan hati kita itu terkontrol. Sebenarnya nek disalahi keadaan sekarang itu sebenarnya salah dhewe, Mas. Jadi salah diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mau belajar dari sejarah? Kenapa awake dhewe gak gelem belajar dari sejarah? Sejarah itu membuktikan kalau manusia sekarang itu mau belajar. Manusia terkuat seluruh dunia itu adalah Indonesia. Manusia terkuat itu adalah Indonesia, adalah mbahmu sedulur-sedulur kabeh. Mbahmu kuwi dijuluki manusia terkuat. Manusia terkuat tahan banting. Dia kebal terhadap senjata, dia kebal terhadap apapun. Karena tekad dan semangat jiwanya mbahmu luar biasa. Kenapa manusia sekarang tidak mau belajar dari ilmu nimbai? Senengane do ngurusi hawa nafsune, senengane do ngoyak hawa nafsune. Kenapa tidak mau belajar dari sejarah mbahmu? Kita tertipu, kita terhipnotis. Pikirane nggon ngurusi dunya wae, Mas, wong saiki. Pikirane nggon ngurusi dunya wae wong saiki, Mas. Ki Harjo. Iki Mas Harjo iki nata bantal, nata kasur turu mbah. Iki nek cara ilmune wong dhisik ra masuk, Mas. Nek cara ilmune wong dhisik. Tapi nek cara ilmune wong saiki masuk, Mas. Kalau itu kan menurut ilmu kedokteran, tidur yang paling baik itu jam 9. Itu kalau menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau menurut ilmune baik, gak masuk, Mas. Bahan dhisik niku betah melek, prihatin.
Kuwi nek mbae dhisik, tapi wong saiki nek kok kan micak. Makanya terjadi kolesterol, hipertensi, asam lambung, penyakit jantung koroner, dan apa saja. Itu sebenarnya ulah manusia sendiri. Pola tingkah dewi menungso. Kenapa ndak mau prihatin? Kenapa ndak mau meniru sistem yang baik? Sistemnya mbak itu luar biasa. Ibaratnya mbak ini dikeplek ke rapopo. Dicocoh linggis rapopo, ditembak rapopo. Ibaratnya mbak ini kondisi. Tapi begitu wong saiki, ibaratnya kesamplok tembok we dadi sarap kejepit, lumpuh, stroke. Mas Arya Sugeng Dalu, Ibu Agus Didi Gondrong Sugeng Dalu juga. Orang-orang sekarang ngeluhnya luar biasa, Mas Ali. Daripada usahanya, dia banyak ngeluhnya, Mas. Wong-wong saiki angel tatanane, angel tuturane. Orang-orang sekarang itu sudah berlomba-lomba mengejar harta, tapi tidak dipikir kesehatannya dia. Saya itu hanya mengajak, Mas, tidak memaksa. Aku ki mau ngajak, tidak memaksa. Mbok tiru yo karepmu, orang mbok tiru yo karepmu. Itu hakmu. Aku mengajak di sini kajengi panjenengan sedoyo itu belajar dari sejarah, Mas. Jadi enek pandemi corona kaya ngene iki, kowe aja do sambat, kowe aja do ngeluh, kowe aja do piye-piye. Kowe sambat kaya ngopo, kowe ngeluh kaya ngopo, pandemi corona iku gak mungkin iso hilang, Mas. Kalau manusianya ndak mau sadar. Kowe arep donga sing kaya ngopo, arep modelmu sing kaya ngopo. Ora bakalan Gusti Allah ngentasne kalau manusia itu ndak mau sadar. Aku yo belajar, Mas. Ibaratnya aku ngeki motivasi dumateng panjenengan. Nek mbae ngandhake kile urip rekoso, ayo padha dilakoni. Urip ki mung mampir ngombe. Kuwi pewilinge mbae. Tapi wong saiki gak belajar saka ilmune mbae. Dia mengandalkan kepinterannya nalika dia sekolah, tapi dia ndak belajar dari sejarah. Akhirnya wong saiki kepontang-panting, ngalor ngidul ngetan ngulon, kepontang-panting mergo ulahnya dia sendiri. Wong saiki nek digawe petutur ngeyel, dikandani ngeyel. Orang-orang sekarang sing dipikir hanya ini, yang dipikir hanya ini orang sekarang. Wong-wong saiki pikirane nggur iki uteke isine. Yang ada di dalam tempurung otaknya itu hanya ini saja orang-orang sekarang. Paribasane mbae dhisik iki wani getih, wani perih, wani luwe. Orang-orang sekarang do sambate kaya ngono. Sak rekasa-rekasamu wong saiki jek rekoso mbahmu. Sak rekasa-rekasane uripmu di zaman sekarang kuwi jek rekoso uripe mbahmu. Saya itu cuma mengingatkan panjenengan sedaya. Aku mau ngelekke, Mas.
Percaya karepmu, ora yo karepmu, itu hakmu. Toh yang menjalani hidup rekoso atau enak sik nglakoni kowe kabeh. Saya itu cuma mengajak di sini, tidak memaksa. Dimanapun tempat berada, ngendinggon ya padha wae. Kowe harap melayu nyanti, Mas. Ibarat bae ngomong le dunia ki sempit, dunia ki tak selebar daun kelor. Ibaratnya bae ngono kuwi, Mas. Makanya bae iki dhisik terkenal ngerti sadurunge winareh. Dadi kehidupan yang akan datang kuwi ibaratnya bae wis ngerti sik. Dia sudah tahu duluan. Karena wong dhisik niku prihatine kuat. Karena orang dulu itu prihatinnya kuat sekali. Paribasane dia puasa 3 hari, 3 malam, 7 hari, 7 malam. Dia lakoni, Mas. Tapi orang sekarang apa faktanya? Begitu di lockdown pemerintah saja 2 hari, sambate wis do kaya ngono orang-orang sekarang. Di lockdown pemerintah 2 hari saja, orang sekarang sambate wis kaya ngono. Ngelohnya luar biasa. Wong-wong saiki wis kaya ngono kuwi, angel kandhanane. Dikandhani bola-bali, Mas. Urip penak atau rekoso sebenarnya sing gawe ya kowe dhewe. Ora mungkin Gusti Allah bakal ngelantrake ciptaane kuwi, ndak mungkin. Kalau manusianya itu mau sadar. Tapi kebanyakan ndak mau sadar. Hanya segelintiran orang dia selalu ingat. Hanya segelintiran orang dia mau ingat. Tapi kebanyakan, Mas, apa yang terjadi di zaman sekarang? Arep ngopo kowe, Mas? Nek wis nglakoni urip kaya ngene iki kowe arep ngopo? Mau apa dirimu? Kowe arep sambat? Kowe arep nangis? Arep sambat sapa, Mas? Kowe arep sambat kanca ya padha wae. Arep sambat dulur ya padha wae. Sambat sapa? Seharusnya jenengan iku, Mas, dikai pandemi corona iki seharusnya jenengan bilang matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau apa itu? Dengan adanya corona ini aku menjadi cerdas. Aku menjadi pintar. Sing maune gak ngerti, aku menjadi ngerti. Yang tadinya tidak tahu, aku menjadi tahu bahwa kehidupan ki seperti roda berputar. Ibaratnya orang dulu. Mas Anto Pratama, prihatin itu apa artinya? Prihatin itu kalau bahasa Indonesianya, prihatin itu apa ya? Susah itu diungkapkan kata-kata, Mas Anto Pratama. Namanya wong prihatin itu memang harus berani segalanya, Mas. Wani apa-apa nih, Mas. Jadi ibaratnya prihatin itu kalau lagu, gunung tinggi akan kudaki, topan badai akan aku hadapi, lautan luas aku seberangi. Itu ibaratnya prihatin begitu. Ibaratnya begitu. Makanya dalam keadaan sekarang itu Arab sambat tau sing kaya ngopo wis padha wae, Mas. Ya lakonono wae. Jalani saja kehidupan ini. Saya di sini tarafnya itu cuma mengajak, Mas Anto Pratama. Saya itu tidak memaksa, Mas. Ibaratnya percaya ya monggo, ndak ya ndak apa-apa. Wong itu hak pribadi masing-masing.
Itu kepercayaan masing-masing. Percaya silakan, ndak ya ndak apa-apa. Saya itu ndak maksa. Saya itu cuma mengingatkan, mengajak, memberi motivasi dumateng sedulur-sedulur itu kajengi ngelus dodo. Paribasane sambat kaya ngene, rasa sambat setorane piye kan. Dalam keadaan sekarang itu ibaratnya kan kita melangkah itu kan kesulitan, Mas. Ibaratnya kan begitu. Beda dengan dulu kan, kita bebas kan itu. Kita melangkah itu kan bebas. Tapi sekarang kan penuh batasan kan. Makanya wong dhisik niku Mas, kalau orang dulu itu kan sebenarnya ini kan COVID-19. Kalau orang dulu ngandake kan pagebluk wabah. Itu sama, cuman namanya berbeda. Sama, tapi namanya berbeda. Sebenarnya zaman mbah kita dulu itu sudah menjalani Mas. Pagebluk itu sudah ada. Sejak dari dulu itu sudah ada. Nah, berhubung manusia sekarang itu tidak mau belajar dari nenek moyangnya, akhirnya nenek moyangnya dilupakan. Kalau manusia sekarang itu mau belajar dari nenek moyangnya, tentu dia akan sadar, Mas. Oh, ya wes, urip tak lakonane wae. Arep kaya ngopo ya siki memang titahe sing kuwasa. Ini siklus, Mas. Ini peradaban baru. Ini peradaban baru, jenengan itu harus beradaptasi, Mas. Dengan keadaan sekarang jenengan itu harus beradaptasi. Jadi adaptasi dengan lingkungan. Kita harus beradaptasi menyesuaikan, Mas. Kita tuh tidak bisa menolak, Mas. Ini peradaban baru. Kita tidak bisa menolak. Taraf saya itu hanya mengingatkan Mas Arya, ibaratnya dipercaya ya silakan, tidak apa-apa. Aku hanya memberi motivasi, ngei masukan lah, ngei semangat itu ngene. Paribasane baik kan, alah ngopo to cah, goyak bondo ngantek kaya ngono. Warung ya rekoso mung 20 tahun, urip penak ya mung 20 tahun. Dadi kajenge sedaya niku sami do nglenggono, Mas. Dadi nglenggono lah. Dadi piye ya, memang angel, Mas. Kita menjalani hidup itu kalau kita itu tidak tahu ilmunya, itu sulit, angel, Mas. Yang ada apa? Dikedepankan bicara dengan nafsunya, berarti nganggo nafsu nih. Angel wong saiki nek kon sadar ngono angel, Mas. Dia tahu kebenaran itu tahu. Kebenaran ngerti, tapi nek kon sadar gak gelem. Dia ndak kuat, gak gelem kan urip rekoso wong saiki asline. Asline nek rada nyelaki batine. Kalau dia ndak munafik lah, nyelaki batin itu kan ibarat bahasa intelek kan munafik. Wong sekarang itu nek kon rekoso dia ndak mau. Kon rekoso wegah. Pengennya urip enak, instan, apa-apa ada. Orang-orang sekarang begitu. Angel, Mas, hanya segelintiran orang saja yang sadar. Ibaratnya perbandingannya kan 20-80. Yang sadar 20, yang tidak sadar 80. Jadi tidak seimbang. Wong saiki sambate angger-angger setorane piye. Banyak yang ngeluh ke saya, banyak yang sambat ke saya, banyak yang curhat ke saya. Lah setorane piye? Lho. Lah kok setorane piye? Lah urip rekoso sing gawe-gawe kowe dhewe kok. Hidup rekoso kuwi sing gawe awakmu dhewe.
Dadi aja sambat karo Gusti Allah, wong sing rekoso iki asline kowe, sing gawe kowe. Lah kok kowe sambat Tuhan iki karepmu piye? Apa ndak salah? Apa ndak mikir kowe kok kantek sambat karo Gusti Allah, wong urip rekoso sing gawe kowe? Yang bikin hidup rekoso ya dirimu sendiri. Awakmu dhewe, Mas. Mas Hengki, Mas Karwa Salula. Urip rekoso sing gawe kowe dhewe, Mas. Tuhan ndak membikin kita itu kon rekoso ndak. Ya mong kowe dhewe sing gawe rekoso kuwi urip. Coba nek gelem jenengan mikir ngelus atimu dhewe. Lah urip sing rekoso ki sing gawe kowe dhewe, yang membikin kamu sendiri. Manusia munafik itu ndak mau sadar dia. Ora gelem kon rekoso dia ndak mau. Sambat setoran wae. Lah setoran sing njaluk sapa? Lah sing ngakon golek utangan sapa? Siapa yang menyuruh cari utang? Tidak ada yang menyuruh, ya dirimu sendiri itu. Hidup tidak kamu ukur dengan kemampuanmu, tapi melebihi batas kemampuanmu. Urip ra mbok ukur kemampuanmu, tapi melebihi batas kapasitas kemampuanmu. Ngeluso dodo wong iki salah awake dhewe. Wong iki salahku dhewe kok. Ya wis tak lakoni. Ora usah sambat koncone, ora usah sambat tanggane, wong salah-salahmu dhewe. Apa-apa anggaran disalahke, apa-apa disalahke. Kok kenapa ndak boleh nyalahke awake dhewe? Golek gawean angel. Mau melangkah susah. Sampai kapan ini coba ndak bakalan selesai cah. Nek ra otak mungkin mau sadar, ndak bakalan selesai ini corona. Iki piye to? Barang ngurusi corona, orang mungkin rampung. Kalau pola pikir-pikirmu udah kaya ngono, corona ndak bakalan selesai, Mas. Emang corona wedi piye karo masker? Ndak. Corona ki ada dalam utekmu dhewe kuwi. Mas. Wong saiki anggerane sambat, ana apa-apa sambat. Apa sithik sambat. Kok ora gelem merenung. Dia ndak mau merenung, ngelus dodo. Oh ya do Gusti, astagfirullah. Aku sing salah, Gusti. Ya wajar lah aku nek jenengan ngene iki wis wajar. Wong saiki gak gelem ngono kuwi kok. Anggere nek kancane naik daun iri, tanggane juga iri. Tanggane lagi tukanu iri lho. Penyakit yang ada di dalam hatimu itu guangen kabeh. Selama penyakit yang ada di dalam hatimu itu masih ada, ndak bakalan kowe urip mulya, Mas. Selama penyakit dengki, iri, tamak, semua ambisius di sini masih menyelimuti hatimu itu, ndak bakalan hidupmu itu sempurna. Ada yang mau tanya silakan dari Mas Alia, Mas Sugianto. Ada yang mau tanya monggo silakan. Kita sama-sama belajar intinya, Mas. Podo-podo ayo sinau bareng. Ayo ngelos dodo bareng. Jadi nyikapi urip ngoten lho, Mas. Sekarang saya tanya, hidup enak itu yang bagaimana kan ngono, Mas. Sekarang saya tanya pada jenengan-jenengan itu. Hidup enak itu yang bagaimana? Kita bicara dari hati ke hati loh, Mas. Kita ngolah rasa loh, Mas. Kita bicara hati ke hati, bukan dengan nafsu loh. Kalau kita bicara pakai nafsu, tidak ketemu. Cobalah kita bicara dari hati ke hati, temu rasa. Sekarang saya tanya, hidup enak itu yang bagaimana? Urip kepenak sing kepiye, Mas? Aku mentekok. Menurut jenengan hidup enak itu yang bagaimana? Saya tanya pada diri Mas Sugianto, Mas Alia,
Sedulur-sedulur yang nyimak video saya tanya pada jenengan, hidup enak itu yang bagaimana? Pikiranmu yang ngono kuwi pertanyaan dari Mas Sugianto, jawabane urip enak kuwi ora ndek utang. Itu kan menurut panjenengan Mas Sugianto, ya belum tentu yang menjalani kan. Itu kan menurutmu Mas Sugianto. Jawabannya Mas Sugianto niku ora duwe utang, Bos. Ya kowe salah, Mas. Sing bener kuwi Mas Alia. Hidup enak itu gimana cara mensyukuri nikmat. Loh. Lah ku lak pikiranmu. Nek pikiran-pikiran sik kaya ngono kuwi masih punya rasa sifat tamak, dengki. Masih ada di dalam hatimu kuwi jek enek Mas Sugianto. Hidup enak itu tergantung gimana menempatkan rasa syukur kita, Mas. Baik duwe utang, orang duwe utang. Kalau kita bisa menempatkan rasa syukurnya, itulah hidup enak. Lah kowe nek pikiranmu kaya ngono kuwi terus, uripmu ndak bakalan enak, Mas. Hidupmu ndak bakalan enak. Yang ada apa? Bakalan susah kamu nanti. Ini siklus, Mas. Ini dunia. Berulang kali saya itu mengingatkan pada panjenengan kabeh. Sifat-sifat kayak begitu itu guangan. Atimu lho yang jero atimu iki lho. Mbok sak modarmu kowe nek uripmu kaya ngono kuwi. Ora bakalan baik di dunia maupun di akhirat. Ya montiar kowe ngono kuwi. Sifat-sifat mungkin masih keduniawian, Mas Sugianto. Masih dunia yang kamu pikirkan. Dunia sing mbok pikir baik. Seperti kata Kanjeng Nabi bilang, kalau dunia kamu semakin kejar, dunia akan semakin lari. Dunia kalau semakin kamu kejar, dunia akan semakin lari. Kowe ngoyak bondo sing kaya ngopo ning donya iki, Mas, mbok oyak kaya ngopo, gak bakalan ketutup. Akhire kowe mudiar. Mending modar. Lah nek stroke saraf kejepit piye lumpuh? Karena kowe ngoyak dunia. Tadi live streaming pertama kan saya mengingatkan toh. Hidup itu harus seimbang. Antarane jasmani dan rohani kuwi kudu diisi. Lah sing mbok isi nggo jasmani wae, rohanimu ora mbok isi. Akhire wong saiki jomplang mergo rohanine gak diisi. Sing diisi mung jasmani tok. Wong saiki kok sing jomplang, makanya penyakit itu di mana-mana itu mergo ulahe menungso dhewe. Dudu sama sing kuasa, Mas, bukan dari Tuhan, itu ulah manusia. Jadi penyakit-penyakit itu seperti itu apa itu bukan dari Tuhan, itu dari manusia. Sang awake dhewe-dhewe. Mari bahasane Mas Sugianto, kowe nyawang aku urip kok penak men to. Ya penak ngalor ngidul tumpakne motor, arep jajan apa kelakon. Sawanganmu kan itu. Lah kan sawanganmu to. Iya toh? Kan sama kamu toh itu. Berulang kali saya itu mengingatkan penyakit itu 80% itu dari pikiran kita sendiri.
Iki wong-wong kok dak gelem sadar. Mas Sugianto tulungono sikilku lara kaya kesetrum. Tadi kan aku ngomong, Mas. Mas, penyakit itu 80% itu dari pikiran kita sendiri. Mas Didik bilang, lah sing ngomong duwite opeh kok dadi ya los. Mas, ya aja duwe pikiran kaya ngono. Ya mbok digali, diteliti, disimak, digali lah. Ibaratnya mbak dhisik ki urip ki wang sinawang. Ya aja ngomong ngoten iku. Masalah los kuwi aku dhisik dadi wong ora duwe ya los, Mas. Padha wae los-los kuwi ora tak gawe-gawe. Apa nek aku terus duwe los, nek ora duwe gak los. TKO Mas Sugianto kuwi nek ora percaya Mas Agus Didi. TKO Mas Sugianto kuwi nalika aku bersama dia, apakah saya sehebat ini? Piye Mas Agus Didi? TKO Mas Sugianto kuwi tanya dia. TKO Nono, riwayatku piye, ditanya dia loh. Riwayat saya bagaimana, kehidupan dulu saya bagaimana. TKO Mas, aja kowe nyawang saiki aku ngalor ngidul tumpakne motor, duwite oke. Ya aja ngono Mas. Kalau pikiranmu kayak begitu, tak culek matamu mantenan, kamu masih punya sifat iri yang ada di dalam hatimu, masih ada itu. Kenapa ndak kamu gali? Kenapa ndak kamu serap? Kenapa ndak kamu tanya riwayatnya apa dulu? TKO Mas Sugianto itu. Sebelum saya setenar ini saya juga los Mas. Podo wae. Sama saja. Napa nek duit los nek ora duit gak los ngono. Aku ngalami itu dhewe. Tanya itu Mas Sugianto itu, suruh ngomong orangnya. Suruh ngomong itu orangnya itu. Kalau jenengan tidak percaya, tanya itu Mas Sugianto. Suruh klarifikasi dia, suruh tabayun. Ngoten niku Mas Agus Didi. Kalau masih ngoten niku berarti masih punya sifat iri. Dengki, kedengkian itu Mas. Tadi kan saya ngomong, aku itu ngajari Mas. Aku yang tidak pelit-pelit ilmu Mas. Aku yang tidak sombong. Kategori sombong itu yang bagaimana? Saya tanya, kategori sombong sing piye Mas? Sombong menurutmu belum tentu menurut Quran loh. Sombong menurutmu belum tentu menurut Quran loh. Kalau menurut Quran, sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu nak menurut Quran Mas. Tapi nak menurut hatimu, sombong kuwi mbok anggap wong sugih kuwi sombong. Itu nak menurut manusia, tapi nak menurut Quran, sombong itu menolak kebenaran. Kalau menurut Quran loh. Kalau menurut manusia, mesti nak wong sombong mesti wong sugih. Pikiranmu kuwi. Sombong dasmu kuwi, aku ki ngeki motivasi karo jenengan kok. Ngeki semangat dumateng jenengan kok. Gen jenengan ku semangat, percaya diri, tau urip kuwi sing ngeki rezeki Gusti Allah kabeh. Bukan pemerintah, bukan siapa-siapa yang memberi rezeki, adalah istighot Gusti Allah Mas. Tuhan yang memberi rezeki, bukan manusia. Lah kecuali aku mau salahne nyembah Nyira Kidul lah, aku salahno. Tanya itu Mas Sugianto, dia sahabat saya dulu Mas. 20 tahun yang lalu Mas.
Nalika guru ceker ngaron ngidul Mas, aku ngontel Mas. Aku ngontel dari jarak omahku neng Palur. Neng Palur itu berapa kilo itu? 12 kilo aku tiap hari ngontel Mas. Kudanan ya tak lakoni. Mangkat mulai kudanan tak lakoni. Teko kuwi. Lha wong saiki kok mandang aku kaya ngono. Aja ngono Mas, saya itu menceritakan sejarah ben jenengan itu termotivasi. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang berilmu, dia tidak mengajari ilmunya di mek dhewe banyak. Itulah orang-orang sombong itu mereka. Wong aku duwe ilmu tak ajari ning kowe. Tak ajari lho carane ngene iki. Carane merubah nasib ngene iki lho tak ajari. Apakah saya pelit ilmu? Wong di Quran jelas kok Mas. Aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Quran jelas itu. Kenapa manusia tidak mau belajar? Orang bakalan tak rubah nasibmu nek kowe gak gelem ngrubah nasibmu dhewe. Itu Quran yang bicara. Kalau Quran yang dibicara berarti Allah yang bicara. Lah wong saiki do kaya ngono kok. Piye? Makanya nek corona kuwi aja nyalane Tuhan. Salahno awakmu dhewe. Kenapa ndak gelem belajar saka sejarah? Saya mau belajar dari sejarah. Mas Dimasuro. Betul sekali itu Mas Teguh, betul. Saya tuh ngomong kebenaran Mas. Aku dalam keadaan begini ya tak ajarin jenengan caranya sukses ngini iki. Ayo kita belajar loh. Ayo kita belajar menuntut ilmu. Dengan ilmu dunia bisa kita genggam. Dengan ilmu dunia bisa kita genggam. Mau cari apa? Dengan ilmu Mas. Berulang kali saya tuh live streaming. Aku nak nuruti egoku Mas. Kalau saya mengikuti ego saya, lebih baik saya tidur. Ngapain ngomong di sini? Wong saya ngomong di sini tidak dapat duit Mas. Aku ngomong di sini saya tidak dapat apa-apa. Aku mau njaluk ridane Gusti Allah wae. Aku ngomong di sini nak nuruti egoku dhewe Mas. Egois. Mending aku turu ngeloni bojoku Mas. Berjam-jam saya live streaming. Ngandani kowe kabeh ben otak-otak iki dia ndak terfokus. Ben gelem sinau Mas. Ben mau belajar. Lah wong saiki ilmune ilmu monoton. Makanya sepak bola di Indonesia ini kalah terus anggere final. Lah ilmunya monoton kok. Akhirnya dibaca lawan. Ilmunya monoton, Mas. Aku ndak sombong, Mas. Aku di pabrik dulu, Mas. 3 sip itu takut dengan saya semua. Sampai sing duwe pabrik arep ngetokke aku gak wani. Sampai backingane kuwi Mas. Aku ndesek 3 sip yang pabrik kuwi, wedi kabeh karo aku. Takut semua dengan saya. Karena saya pemberani Mas. Saya siap wani rekoso Mas. Wani rekoso aku. Tekono Mas Yugianto, 3 sip wedi kabeh karo aku. Bisa diklarifikasi omongan saya kalau saya omongannya dikira saya hoak. Bisa diklarifikasi. Aku di pabrik yo sekitar 5 tahunan lah. Saya lulus SD Mas. Aku lulus SD paling leren sesasi rong sasi aku terus mlebu pabrik. Aku dulu di pabrik itu ditakuti Mas. Diwedeni aku dhisik. Karena saya pemberani Mas. Aku percaya mati urip kuwi kuasane Gusti Allah bukan manusia. Saya percaya itu. Wong saiki ndak percaya kok. Mbok kok kae ngeluh orang-orang di sekarang. Banyak ngeluhnya orang-orang sekarang.
Gur ngelengek dhuwur wae, dia ndak mau ngelengek ke bawah. Makanya Mbah Hendi iki meleng, le urip ngelengek ngisor aja dhuwur. Kowe nek ngelengek dhuwur mlaku ya kejeglong kowe, Mas. Sifat-sifat tamak, iri, dengki yang ada di hatimu itu buang semua. Selama ada di dalam hatimu itu begitu, tidak akan menemukan kemuliaan di situ, Mas. Tidak akan merasakan hidup enak walaupun kau ndedet okeh, Mas. Sifat tamak, iri, dengki yang ada di dalam hatimu, kalau tidak dibuang, walaupun kamu berkelimang harta, uripmu ora bakalan penak. Berulang kali saya bicara hidup enak itu tergantung di mana menempatkan rasa syukur kita. Walaupun kita tidak berkelimang harta banyak, tapi kita bersyukur pantume Gusti Allah, toh iki rezeki sing Gusti Allah kabeh. Itulah kenikmatan di situ. Itulah arti nama kenikmatan di situ. Makanya aku teori-teori medis kita guang kabeh. Aku tidak percaya itu teori-teori medis. Kalau bagi saya, kalau menurut saya teori-teori medis ini gak berlaku buat saya, Mas. Teori-teori medis itu saya tidak percaya, itu bagi saya begitu kok. Ngoten lho, Mas. Wong saiki do koyo ngono kok. Anggere kowe lara sambat Gusti Allah. Urip sengsara sambat Gusti Allah. Sambat terus uripmu kuwi. Sampai dimanapun tempat, Mas. Kamu hidup dimanapun tempat berada. Kalau model pikiranmu kayak begitu, tidak bakalan kamu menemukan kenikmatan di situ. Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahi nikmat syukuri. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, oh tunggulah, laknat pedih gegirisi. Itu Tuhan yang bicara, bukan saya. Makanya zaman sekarang itu kejadian, mungkin inilah salah satu kurangnya nikmat, kurangnya bersyukur, Mas. Orang-orang sekarang kurangnya bersyukur. Orang bakalan iso mentas, Mas, corona, Mas. Kalau jenengan tidak mau bersyukur, Mas. Saya itu orangnya simpel, Mas. Simpel apa adanya. Ya siapa yang nangis lah, Mas. Saya itu orangnya simpel, Mas. Mas Tejo Kumara, aku orangnya simpel. Udah aneh-aneh aku, Mas. Aku uang itu belajar ngapain tuh aku. Aku itu orangnya simpel. Orang aneh-aneh, Mas. Kalau gitu lah siapa yang nangis. Hampir jarang-jarang jenengan tuh melihat saya pakai busana resmi, Mas. Hampir jarang-jarang jenengan tuh lihat postingan saya pakai celana panjang, baju rapi begitu. Hampir jarang-jarang. Ngoten niku. Hampir jarang-jarang. Saya itu apa adanya. Aku uangnya apa yang nengin. Ngono, Mas. Hidup itu tak lakoni kok, Mas. Ngapain ngeluh? Percuma. Tak lakoni wae aku. Percuma kowe sambate sak modarmu lho, padha wae, mending lakoni saja. Lah kowe arep sambat pemerintah sing model kaya ngopo ya padha wae, Mas. Arep sambat Pak Jokowi. Heeh. Ya padha wae. Nek pikiran-pikiranmu jek kaya ngono kuwi ya sama saja. Berulang kali saya bicara, mau diganti presidennya sing kaya ngopo, mau diganti pemerintahane sing kaya ngopo, nek pola pikirmu kuwi jek kaya ngono, ya padha wae. Makane
mulai sekarang ayo didandani hati karo pikirane. Piye to Mas? Oh, itu Quran yang bicara loh. Aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Loh piye to? Lah kowe ora percaya Quran malah percaya liyane. Ya salahmu dhewe. Gitu aja kok repot. Aku nek apa itu Mas? Nek nggur disambati wong urip perkoso ngono aku kok kaget Mas. Ora kaget aku iki. Lho mansane nek aku mbok sambati Mas aku urip perkoso. Terus aku bakalan ternyuh karo kowe ngono. Lah. Batinku sak rekasa-rekasamu kowe gak iso ngalahke rekasaku aku ngono. Aku mung batin. Wong saiki wis ngono kuwi Mas Tejo Kumara. Lah. Sak rekasa-rekasamu cah, kowe gak iso ngalahke rekasane mbahmu wis to. Makane mbahmu meling ku ya lale. Urip perkoso penak ya wis dilakoni wae. Wis rasah koken lambe. Wong awake dhewe wis apa titake sing kuwasa kabeh. Coba kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, generasi-generasi sekarang itu mau belajar dari sejarahnya. Saya rasa Indonesia itu lelah, jas Mas. Indonesia itu negara terkaya di dunia Mas. Indonesia itu negara terkuat di dunia. Bukan Amerika, bukan Cina, bukan Singapura, bukan siapa, bukan Jepang, bukan siapa-siapa. Negara terkuat, negara terkaya itu adalah Indonesia. Seharusnya yang kita gali ini Mas. Kenapa kok masyarakatnya pada miskin kan begitu Mas? Yang kita gali di sini. Kenapa kok masyarakatnya do miskin kan ngono Mas? Makanya nek miskin kuwi aja nyalahke sapa-sapa. Salahkan diri kita sendiri, awake dhewe Mas. Kenapa kita ndak mau belajar? Kenapa kita ndak mau belajar? Anggere urip blangsak sing disalahne sapa-sapa. Apalagi zaman sekarang sing disalahke nggur Pak Jokowi wae. Apalagi zaman sekarang yang disalahkan nggur pemerintah. Kenapa kok dora gelem ngelus dodo dewi-dewi ngono lho? Kenapa dora gelem ngelus dodo dewi-dewi? Kalau semua manusia itu bisa introspeksi Mas, urip ora bakalan rekoso yo Mas. Ora bakalan kuwi Mas. Ada pertanyaan dari sedulur-sedulur kabeh tentang mukadimah tadi yang saya bicarakan. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan bertanya. Kalau ndak ada ya ndak apa-apa, kita rehat dulu sebentar. Nunggu kalau ada yang mau tanya. Mau curhat ya ndak apa-apa. Pengen tanya caranya gimana? Anune piye? Ya tak ajari Mas, saya itu ndak pelit ilmu kok. Saya tak ajarin jenengan. Kula wonge ngoten niku Mas. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya Mas Tejo, Mas Sugianto, atau sedulur yang ada di sini yang masih menyimak. Monggo silakan, ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, ya
Ya wis, witakno piye Mas. Wong intine aku iki mau ngajak to Mas. Dari sedulur ada mau tanya, tak apa Mas. Insya Allah aku jawab Mas. The Bluetooth device is ready to pair. Teka apa Mas? Tanya apa? Dari sedulur-sedulur di sini yang masih menyimak. Mas Witoyo sang sniper menyimak. Wah telat. Muka dimae wis lewat iki. Ora ngerti tema lak temane opo. Temane ya seperti biasa, ngolah rasa temu rasa. Seperti biasa temanya itu. Memang kehidupan itu begitu kok. Awake dhewe iki ora iso endo kok Mas. Mau endo kemana? Waduh wae kan. Mas Teguh ini tanya caranya ngobati mbah saya dari kecil rumah, terus itu gimana? Apa caranya ngobati mbah saya? Iki piye to Mas Teguh kok tanya caranya ngobatin mbah saya dari kecil di rumah terus itu gimana? Apa ya? Maksudnya piye iki kok? Aku ora patek mudeng iki Mas Teguh. Mbah saya dari kecil di rumah terus. Maksudnya di rumah terus ya apa gak gelem metu? Apa dia kena tekanan mental? Ada kejiwaannya atau bagaimana ini Mas? Ya kalau saya kan harus tahu kronologinya bagaimana. Mbak saya maksudnya kan dia kena tekanan mental, dia kena ini apa? Ya saya harus tahu. Kok dari kecil, dari umur berapa? Begitu Mas. Ngeten lho. Mas Dimas Suro kula nderek talam menawi badan rapi tiyang ingkang nembe gerah. Terapi kados jenengan amalane nopo? Itu saya tuh enggak punya amalan Mas. Saya itu kalau ngobatin orang hanya baca bismillah saja. Intinya yakin lah. Kita semua ini adalah perantara Mas Dimas. Kesembuhan itu mutlak milik Sang Maha Kuasa. Kita manusia ini hanya ikhtiar. Dan saya itu juga tidak ngeklaim saya yang terbaik, itu saya tidak begitu. Pengobatan selain saya itu yo baik semua. Sembuh atau ndak itu bukan hak saya Mas. Mari opora kuwi dudu hakku. Saya itu ndak punya hak. Yang punya hak itu adalah Tuhan Mas. Bukan aku Mas. Aku itu hanya apa ya Mas ya? Menurut ilmu yang saya punya. Selebihnya saya serahkan Tuhan itu. Mari opora kuwi dudu kuasaku Mas. Lah akhirnya orang-orang sekarang berlomba-lomba mencari kesembuhan. Akhirnya ibaratnya kuwi nguyahi segara Mas. Kowe berobat nek model kaya ngono kuwi nguyahi segara. Segara kok mbok uyahi, duitmu ngantek piro entek. Kalau pikiran jenengan kaya ngono kuwi terus. Yang sakti itu bukan saya Mas. Nek ra ana ijine sing kuwasa ya ora bakalan mari mbok ora digawa ning nggon aku ping 1000. Kalau Tuhan ndak mengizinkan, ya ora bakalan mari. Piye to? Saya itu jujur orangnya Mas. Apa enenge daripada nanti tertipu oknum jenengan malah repot to.
Wong saya ngomong jujur begini masih dibully. Apalagi saya ngomong bohong. Orang-orang sekarang itu sudah menuhankan obat, Mas. Dia tidak sadar bahwa yang menyembuhkan itu bukan obatnya, tapi atas izinnya sing kuwasa sadar rohe manusa. Mari opora bukan karena obatnya, Mas. Mari opora atas izinku, kata Allah. Wong-wong saiki kok gak sadar tekan semono. Kowe mau berobat kemana? Podo wae nek pola pikirnya kayak begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak penipu-penipu, oknum-oknum itu memanfaatkan situasi. Oknum-oknum sekarang memanfaatkan situasi orang-orang yang sedang keadaan kesulitan. Saya itu bicara jujur apa adanya, Mas. Sembuh atau enggak itu bukan atas saya, dokter dan siapa saja. Mari oporani atas izinku, kata Allah. Wong saiki kok ora sadar kowe. Sadar wae menungso. Kowe golek tombo sing model kaya ngopo, kalau otakmu ndak sadar. Ora bakalan mari, Mas. Mari itu ada dua. Mari sembuh atau mari mati. Orang sakit itu dua candane. Nek mati, yo mari. Arep piye? Do sadar to, Caca. Makanya pengobat aku tak luruske, Mas. Aku nek nambani wong ngono tak luruske pasienku. Monggo sareng-sareng berdoa njaluk karo sing kuwasa aku. Aja njaluk ning aku. Tak luruske, Mas, pasienku, otaknya sugestinya itu tak luruske. Pasien-pasienku sebelum saya sentuh, monggo Pak, Bu, ayo njaluk mari karo Gusti Allah. Aja njaluk mari ning aku. Keluarganya itu juga saya nasihati mereka. Nek cara pengobatan kayak begitu berarti oknum kowe. Berarti kamu sudah menjadi Tuhan kayak begitu. Kalau praktek-praktek pengobatan kayak begitu berarti kamu sudah menjadi Tuhan kayak begitu. Mari ora bukan atas kuasa kita, Mas. Mari ora atas kuasane Gusti Allah, ngono wae, Mas. Aku pengobatan di mana-mana japane ya mung kuwi. Arep gawe japa mantra apa? Pujuba japu pindal tumane asu ngono. Wong saiki kok kan rengkek wae. Ada pertanyaan dari sedulur-sedulur dari Mas Teguh tadi. Saya itu enggak begitu paham ini. Tadi tanya masalah mbaknya kan dari kecil kan di rumah terus, enggak mau keluar-keluar, itu kronologinya bagaimana? Kalau ini kan, kalau menurut saya itu Mas Teguh ya, ini kan menyangkut masalah aib, masalah keluarga lah, aib keluarga. Itu seperti kata baginda Rasul kan ngono, aib itu lebih baik ditutup, jangan diumbar di muka umum kan. Itu masalah ranah-ranah aib, Mas. Seharusnya mbok yo belajar ngono lho, Cah. Awake dhewe padha-padha belajar ngono lho, Mas, di Masuro. Jadi nek pasienku ki nek masalah aib, ayo coba tanyanya di privasi saja. Ini aib jangan diumbar kemana-mana. Ya banyak yang tanya masalah begitu, tapi tak arahke. Ojo, iki jangan sampai orang tahu. Nanti siapa yang malu? Ya dirimu sendiri. Aku ngono. Makanya nek kowe ngedekne praktek pengobatan Mas di Masuro, yakin kau pasienmu. Eling kok marang Gustine, Mas. Ojo kaya wong pengobatan saiki. Pengobatan saiki. Astagfirullahaladzim. Dia sudah mendewa-dewakan obatnya.
Aku batin kuwi ngopo? Aku ngono wong saiki iki arep ngopo? Aku dhewe yo gak ngeklaim aku paling apik yo ora, Mas. Pengobatan selain saya yo bagus lho. Piye to? Aku mung tak yakinke wong-wong kuwi. Pola pikir iki gen do eling karo Gustine ngono lho. Mung kuwi tok, Mas. Obatnya yo itu. Angel ngandani wong saiki ora gampang. Paribasane sing percaya siji, sing gak percaya 1000. Ibarat 1 banding 1000. Aku tuh praktek pengobatan apal, Mas. Aku wis ibaratnya nek cara Quran ngono katam. Bangsane pengobatan kuwi. Ibarat cara Quran ngono aku wis katam aku. Aku nek nggo dipameri-pameri ngono ora gumun. Yang ada apa sekarang, Mas? Oknum di mana-mana. Di sini oknum toh. Makanya nek kowe nambani wong Mas Dimas, tekadkan dalam hatimu. Duh Gusti, kula pun ikhtiar. Kan misalnya kita pengobatan, misalnya kita pengobatan, duh Gusti, kula pun ikhtiar menjalankan titah panjenengan berdasarkan ilmu yang saya punya. Urusan mari kula serahke panjenengan Gusti lewat metode pengobatan saya. Ngono kuwi pasienku, Mas. Tarake ngono. Astagfirullahaladzim, wong saiki kudu percaya karo obat wae. Cah, kowe nek pola pikirmu do kaya ngono, berarti obat kuwi sudah kamu jadikan sebagai Tuhan. Sebenarnya bukan obatnya yang salah, tapi pola pemikiran manusia yang salah. Pola pemikiran manusia yang salah. Jadi kandhane wong saiki apa gampang, Mas. Ibaratnya yang percaya siji, ibaratnya yang percaya 1, yang tidak percaya 1000. 1 banding 1000. Arep meluruske wong saiki iki wis kebacut mendarah daging. Wis angel, Mas. Jadi sugesti yang ada di otak kepalanya ini, sugestinya hanya itu. Untuk mempercayakan kepada manusia zaman sekarang susah sekali, Mas. Ibaratnya obat itu sudah dijadikan Tuhan. Angel wong saiki. Apa dikira gampang bobi, Mas? Ngandani wong saiki. Angel. Lah contohnya, Mas. Contoh saja. Saya ngomong begini. Jenengan makan masih menonton saya, Mas. HP jenengan kan tetap ada itu, yang nonton berapa? Mas Dimas Suro. Jenengan kan masih nonton saya toh, Mas. Saya mengajak kebaikan kayak begini, yang nonton berapa itu? Di HP jenengan ada itu tulisannya. Saya tuh ngajak kebaikan kayak begini. Wong do gak percaya kok, Mas. Berarti nih kalau ndak percaya berarti kowe siap kepontang-panting dunia ngene iki aku ngono. Lihat saja di HP jenengan tuh ada tulisannya. Di samping apa itu tulisan langsung tanda merah itu, sampingnya ada tulisan itu kan ada, yang menonton berapa itu. Jadi diajak berbuat baik, diajak diarahke sing apik. Wong saiki do moh, Mas. Yang ada di otak pikirannya apa? Masalah keduniawian. Dunia yang dia pikirkan. Berulang kali saya itu bicara. Berulang
berulang kali saya itu bicara. Uripku kudu seimbang, Mas. Hidup itu harus seimbang. Dunia yuk kita cari, rohani yuk kita cari. Orang sekarang yang dikejar hanya jasmani, bukan rohani. Wong saiki kuwi. Wong saiki sing dikejar masalah jasmani. Jasmani itu dunia, Mas. Jadi hidup itu harus seimbang antara jasmani dan rohani, itu harus seimbang. Kalau ndak seimbang, berat sebelah. Kowe golek jasmani terus, yo kowe gak golek rohani, kowe arep kowe yo ambruk. Kowe yo golek rohani terus, kowe yo ambruk. Padha wae, kudu seimbang antara jasmani dan rohani. Harus seimbang, Mas. Paribasane kowe salat terus, yo gak apik, Mas. Ndak baik kowe ngibadah terus yo ora apik. Kowe yo kudu golek dunia. Wong saiki angel tuturane, Mas. Makanya nek urip perkoso, kowe aja nyalahke sapa-sapa, salahno awakmu dhewe. Urip perkoso mbok jarak-jarak dhewe. Angel wong saiki, Mas Bro. Angel. Apa gampang apa piye? Tiap hari aku hampir tiap hari saya itu membantu panjenengan. Hampir tiap hari. Saya itu belajar merelakan waktu, meluangkan waktu untuk memberi nasihat dumateng panjenengan. Wong saya ndak egois banget, Mas. Kalau saya dari tadi saya mikirnya dunia, lebih baik saya tidur, Mas Dimas Suro. Luwih becik aku turu. Jomplang kabeh wong saiki, Mas. Jomplang kabeh. Makanya gak seimbang kok hidupnya kok. Makanya jomplang. Coba nek hidupnya seimbang, Mas. Anak corona dia sadar. Anak corona gak masalah. Dari Mas Sugianto, izin Mas, besok kerja di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya monggo. Ya kono. Ayo kerja kono. Jedang turu kono. Daripada ya mumet dasmu ya. Aku ki istilahnya mau ngajak, ibaratnya sing diajak orang gelem ya monggo, itu hak pribadi masing-masing. Hak pribadi saya itu tidak memaksa. Saya itu juga sadar kok, Mas. Saya ini bukan Tuhan. Saya itu bukan Tuhan, aku mau mengajak. Ada pertanyaan dari Mas Dimas Suro, dari yang lain yang masih menyimak, kalau persilahkan kalau ada yang mau tanya. Kalau ada yang mau tanya, monggo silakan, Mas. Monggo. Aku teko karo Mas Sugianto. Mas Sugianto kowe kerja ning bangunan berang tahun. Mas Sugianto, nek cek nonton kan, Mas. Kowe kerja bangunan berang tahun. Nek sampai pangkatmu gak mundak,
ya kebangetan ngono lho. Aku teko Mas Sugianto. Nek jek nonton nek ora ya wis. Kancaku iki kan kerjane bangunan. Ya kan jarang ketemu. Sudah 20 tahun yang lalu sudah ndak anu lah. Setelah lali aku. Tapi aku mau teko. Kowe kan kerja bangunan. Nek pangkatmu sampai gak munda, kebangetan lemu kerja bangunan kan. Gek ngopo yang bangunan kuwi kan. Mas Sugianto, aku teko karo kowe. Kowe kerja yang bangunan berang tahun. Nek sampai pangkatmu gak iso munda, kebangetan lemu kerja bangunan kowe. Ya tenan, sampai kebangetan kok. Kerja yang bangunan berang tahun. Nek nggur ngono kuwi terus. Blangsak sak lawase kowe, Mas. Aku kan tadi ngomong to. Nek pola pikir do kaya ngono, ora bakalan mundak uripmu kan. Kerja pabrik kok kerja dadi kuli bangunan 8 tahun. Saiki tak teko. Kowe ning bangunan dadi apa? Tukang apa kenek? Simpel kok jawabane kok, Mas. Tukang atau kenek? Mas Dimas Suro sampun gue cekap semanten tapi masih nyimak ya wis. Heeh, aku tekok kanca. Kelihatannya pada udah capek. Ada tutur kata bahasa yang sekiranya kurang enak didengar, Mas. Itu jangan diambil hati. Ambil sisi positifnya saja. Sisi baiknya lah. Memang gaya saya, cara saya ngomong begini. Pokoknya salam sehat antum donga semoga tansah sehat sedaya manut alure Gusti. Salam dari saya Ki Bagus Didi Gondrong dari kota Solo Timur Karanganyar.